Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentang input CNA ya. Tapi kita sudah masuk ke bab yang kelima, yaitu Interactive Access. Nah, di bab 5 ini kita akan mempelajari beberapa materi. Di antaranya ada metode akses letter OS, akses server menggunakan Windows, menyesuaikan IP address pada Windows, pengenalan tampilan mikrotik pada Windows, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu metode akses mikrotik router OS. Jadi kita akan bahas tentang metode akses pada mikrotik router OS. Jadi mikrotik ini bisa diakses lewat mana saja, teman-teman. Ibaratnya seperti akses mikrotik pada FaceTime atau perangkat yang menjalankan router OS tersebut, biasa disebut dengan router board. Jadi nanti ketika mikrotik kita sudah terpasang pada PC kita, maka akan ada aplikasi yang dijadikan jembatan untuk mengakses mikrotik tersebut, seperti keyboard, serial console, remote server telnet atau SSH, Windows, dan lain-lain. Nah, saat ini masyarakat banyak menggunakan Windows sebagai aplikasi jembatan untuk mengakses mikrotik tersebut. Kita bisa search di sini Windows. Di sini teman-teman. Jadi nanti ketika kita pertama kali connect ke Windows ini, kita menggunakan address. Baru setelah kita connect pertama kali menggunakan address, maka kita connect selanjutnya menggunakan IP address. Nah, selain itu ketika kita pertama kali connect ke Windows, maka nanti akan ada tampilan informasi mengenai default konfigurasinya. Nah, nanti kita bisa remove untuk default konfigurasinya agar hilang ya teman-teman. Nah, selain Windows juga ada metode lainnya seperti ada FTP atau API. Nah, di sini API itu Application Programming Interface ya teman-teman. Biasanya digunakan untuk para programmer. Jadi di sini ada Quickset dan Website yang berbasis HTTP. Jadi untuk website nanti kita bisa akses melalui browser yang berbasis HTTP seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kita tinggal ketikkan di sini saja. Kemudian ada juga mikrotik tiket. Ini digunakan untuk mengecek berapa bandwidth mikrotiknya secara real time. Nah, misalnya jika teman-teman sudah mempunyai perangkat bertemu secara real, maka teman-teman tidak usah khawatir. Pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan lab environment, yaitu VNet. Jadi nanti seakan-akan kita mengakses secara real device ya teman-teman. Jadi kalau di mikrotik ini ada VNet, ada juga CNF3. Tapi kalau di vendor Cisco ada Cisco paket reset. Tapi kalau VNet ini bisa semua, bisa di Cisco maupun di mikrotik. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu akses server dengan Windows. Jadi kita akan mengkoneksikan server atau mikrotik kita ke PC atau laptop kita ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya server, maka teman-teman bisa koneksikan ke PC atau laptop kita dengan menggunakan kabel LAN, yang dimana di ujungnya terdapat RJ45, dan teman-teman bisa langsung posisikan saja kabelnya pada servernya berada pada ether 2, jangan pada ether 1 dulu ya teman-teman. Kemudian nanti di sini kita akan connect menggunakan address. Ketika pertama kali connect kita menggunakan address ya teman-teman. Baru setelah itu kita bisa menggunakan IP address. Nah, di sini kita bisa open Windows-nya dulu. Ini kita run as administration. Nah, di sini pastikan perangkat mikrotik kita tuh sudah terkoneksi ya teman-teman. Di sini koneksinya menggunakan address. Nah, jika sudah kita bisa klik connect. Nah, kemudian di sini jika ada router OS default configuration, kita pilih remove configuration saja. Dan di sini untuk change passwordnya kita pilih silang saja teman-teman. Nah, maka di sini kita sudah masuk ke halaman utama pada Windows. Nah, di sini jika mikrotik teman-teman belum bisa terkoneksi, teman-teman bisa cek pada firewallnya. Nah, di sini pastikan firewallnya itu mati ya teman-teman. Kita bisa matikan koneksi yang mengarah ke LAN atau Wi-Fi kita. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu penuh hostname. Jadi kita akan berkenalan dengan hostname dan IP address yang ada pada Windows. Nah, di sini kita bisa memberikan alamat atau nama pada mikrotik kita. Di sini defaultnya itu kan namanya mikrotik ya teman-teman. Jadi kita bisa ganti sesuai dengan yang kita mau. Kita klik sistem, kemudian kita klik identity.
Nah, di sini defaultnya adalah migratif. Jadi kita bisa ubah sesuai dengan yang teman-teman mau. Di sini saya misalnya mau ubah artinya. Ini kita bisa apply. Nah, maka di sininya sudah mengganti menjadi Arduino yang tadinya defaultnya itu migratif ya teman-teman. Dan di sini kita juga bisa menambahkan IP address pada Windows ya teman-teman. Nah, untuk caranya teman-teman bisa klik yang IP dan pilih yang addresses. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih yang tanda plus ini ya teman-teman untuk menambahkan IP-nya. Di sini masih kosong karena kita belum menambahkan IP apapun. Nah, di sini kita klik plus. Nah, di sini maka udah tertera ya. Ini misal saya mau kasih IP 192.168.1/24. Nah, untuk menambahkan IP ini jangan lupa untuk menambahkan prefixnya ya teman-teman. Di belakang ini yaitu prefixnya /24. Dan kita pilih interface. Yang tadinya kita mencolokkannya itu di mana? Jadi saya itu mencolokkannya di Ether 2. Jadi kita pilih yang Ether 2. Dan kita klik play. Nah, maka di sini sudah tertambahkan ya teman-teman IP-nya. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu pengenalan tampilan migratif. Jadi saya akan mengenalkan tampilan migratif yang ada pada Windows dari awal kita connect sampai kita masuk ke halaman Windows-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa buka Windows, kemudian kita klik di Windows. Nah, jadi saya akan mengenalkan dari sini dulu ya teman-teman. Nah, di sini pastikan teman-teman tuh mempunyai Windows yang versi 3.39 ya teman-teman. Oke, kita mulai dari connect ini. Connect ini merupakan langkah yang dilakukan untuk connect ke router atau router bus kita. Jadi kita bisa connect melalui network bus ataupun IP address. Kemudian loginnya ini itu user ya teman-teman, user untuk masuk ke migratif kita. Di sini saya defaultnya itu admin, dan untuk password ini saya kosongkan saja. Kemudian di sini ada identity. Identity ini merupakan informasi mengenai hostnet. Dan version ini adalah versi image dari migratif itu sendiri. Dan buat ini jenisnya, kemudian ada outcome ini menunjukkan berapa lama migratif kita diakses. Nah, di sini saya akan coba connect menggunakan IP address. Kita coba connect. Di sini cuma password kita silang aja. Nah, di sini di project ini ada admin, ini adalah user untuk loginnya. Karena ini masih default, jadi masih admin ya teman-teman, karena kalau kita masih kosong. Dan add ini itu adalah untuk loginnya kita login menggunakan IP address atau NAT address. Misalnya tadi saya login menggunakan IP address ya. Kemudian di sini IP-nya ini adalah hostname. Yang tadinya itu defaultnya migratif, terus saya ubah menjadi Arduino. Jadi di sini menjadi Arduino. Nah, kemudian di sini ada Windows. Ini adalah aplikasi dari Windows itu sendiri. Kemudian versi 6.49.8 ini merupakan versi image. PCH ini merupakan jenis dari migratifnya. Dan X8664 ini adalah prosesor dari migratif itu. Kita lanjut di bawahnya, ini ada setting, ini adalah menampilkan menu apa saja. Dan setting ini ada zoom in atau zoom out, dan ada Android dan ada dashboard. Dan di dashboard ini kita bisa menambahkan menu. Misalnya kita menambahkan time, maka di sini ada time-nya atau waktunya. Dan misal kita mau upgrade, kita di sini muncul, dan kita lagi add video, muncul juga videonya 7%. Kita tambahin add memory. Di sini memorinya terlihat ya teman-teman. Kemudian ada juga add hardware. Ini migratif kita diakses berapa lama ya teman-teman. Nah, kita lanjut di bawah ini ada menu dalam migratifnya. Yang pertama ada quick set, ini merupakan konfigurasi cepat. Di sini berisi beberapa menu-menu utama yang berada pada satu tampilan. Nah, kemudian di sini ada chops name, ini merupakan untuk berfungsinya untuk controller ya teman-teman. Misalnya kita mempunyai root access point, terus bagaimana kita kontrolnya agar berada pada satu migratif. Kemudian di bawahnya ada interfaces, ini merupakan menunjukkan interface berapa yang digunakan pada migratif ini. Dan di bawahnya ada wireless, ini berfungsi untuk konfigurasi. Dan bridge ini berfungsi untuk menyatukan beberapa blok agar menjadi satu ya teman-teman. Dan di sini ada mesh, ini digunakan untuk konfigurasi LDM features. Ada mesh ini ya teman-teman. Dan di sini ada IP, di sini kita bisa melakukan beberapa konfigurasi seperti DNS, DHCP client, dan firewall ataupun yang lain-lain. Dan di sini ada routing, di sini ada BFD, BGP, dan lainnya.
Dan di sini ada sistem. Ini merupakan salah satu fitur yang sering kita gunakan, seperti subframe, input, dan lainnya. Dan di sini ada log, ini berisi informasi terkait file pada migrasi kita. Kemudian di sini ada files. Files ini adalah berisi backup dari konfigurasi yang sudah kita lakukan di migrasi kita. Dan di sini ada radius. Di sini misalnya radius pada kalian kita. Dan di sini ada tools, ini digunakan untuk daily test, tools, dan lainnya. Dan di sini ada terminal untuk melakukan konfigurasi dengan perintah terminal. Dan di sini ada no support, ini berfungsi ketika kita membuat file yang bisa dikirim ke migratif.com untuk mengecek lebih lanjut terkait troubleshooting yang tidak berjalan dengan baik. Dan unit map ini untuk membuka tampilan baru pada linknya ini. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu akses virtual router migratif di network dengan migratif. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa pada pembelajaran migratif kali ini kita bisa menggunakan atau mengaksesnya secara virtual. Salah satunya kita akan menggunakan platform yang bernama Pinetlet. Nah, Pinetlet ini hampir sama dengan Cisco Packet Tracer, tapi bedanya Pinetlet ini adalah multi-platform. Nah, di sini saya sudah merunning Pinetletnya, saya meruningnya menggunakan VMware ya teman-teman. Nah, jika sudah, di sini saya akan membuat migrasinya dulu. Kita klik kanan, kemudian kita download. Lalu di sini kita pilih yang migratif OS. Nah, di sini misal ISO-nya teman-teman belum ada, teman-teman bisa download di Red Hat atau di migratif.com. Dan tadi nanti CHR-nya diimport ke Pinetlet ini. Nah, sudah di sini untuk image saya menggunakan versi yang 6.49. Dan untuk itemnya saya return. Kemudian di bagian training option kita kosongkan saja. Nah, misalnya kita save. Nah, di sini sudah ada migratifnya teman-teman. Nah, jadi saya akan coba menghubungkan migratif kita seolah-olah hubung ke USB. Kita kanan, dan kita pilih network. Nah, ini di sini namanya saya misalnya mau testing. Nah, di sini kalau kita milih yang manajemen port, kita akan mendapatkan IP 192.168.1.1 misalnya. Tapi jika kita menggunakan port saja, ini akan mendapatkan IP 10.10.1.1. Jadi saya menggunakan yang manajemen port saja, biar nanti bisa mendapatkan IP 192. Dan jika sudah, kita save. Ini kita lanjutkan saja, dan kita hubungkan ke migratifnya. Kita tarik. Nah, ini kita save saja. Nah, maka dia sudah terhubung ya teman-teman. Kemudian untuk mengkoneksikan migratifnya kita bisa klik tombol ini. Nah, ini sudah aktif. Kemudian kita klik 2 kali untuk masuk ke terminal. Kita geser-geser dulu biar muncul migratif lagi. Nah, di sini jika sudah muncul migratif lagi, kita tinggal lagi. Kita login admin, enter. Untuk password kita enter saja. Nah, di sini kita pilih atau no. Kemudian save password kita enter aja saja. Dan di sini jika belum bisa di enter, kita geser-geser lagi. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Dan untuk mencek IP kita tinggal ketikkan IP address print. Maka di sini terdapat IP 192.168.1.9/24. Yang kemudian di sini kita bisa buka Windows untuk mengkoneksikannya. Sekarang administrasi. Di sini kita pastikan dulu IP-nya sudah benar atau belum. Di sini ada address, ada IP address, ada identity, dan lain-lain. Ini kita pastikan masalah kita ini bagian admin. Ini kita coba connect. Ini kita ulang. Nah, maka di sini kita sudah bisa connect ke Windows. Oke, kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu WebKit. Jadi WebKit ini diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Windows. Support IPv4 dan IPv6. Dan support HTTP dan HTTPS juga. Dan WebKit ini berfungsi sebagai alternatif Windows.
Untuk mengakses router board via webkit bisa dengan mengetikkan multi-router pada browser http://ip router. Jadi dari mikratiknya itu harus teridentifikasi dulu berapa IP dari mikratik kita. Nah, misalnya seperti ini, kita sudah mendapatkan IP dari ISP-nya yaitu 192.168.1.9. Ini kita coba konekkan ke browser. Kita ketikkan ini saja. Nah, kita sudah berada pada tampilan website. Di sana ada pixel, ada website, dan terminal. Nah, ini pada website ini juga sama seperti Windows, ada IP, ada sistem, dan lainnya. Jadi website ini bisa digunakan sebagai alternatif selain menggunakan Windows. Nah, perhatikan di sini ada tulisan network ini mengidentifikasi HTTP. Jadi kita masuk di website ini dengan berbasis HTTP dengan port 80. Nah, di sini kita bisa cek pada Windows, kita ke IP, dan kita ke services. Nah, di sini terlihat pada Windows, port defaultnya adalah 80. Yang sama seperti di sini ada not secure. Kemudian di sini juga bisa melakukan konfigurasi. Kita bisa pergi ke terminal. Nah, di sini kita bisa kontrol saja. Maka di sini kita bisa melakukan konfigurasi apapun. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh yaitu pixel. Nah, di mana sejak LibreOS diperkenalkan dengan menu baru yang disebut dengan pixel. Sesuai namanya, pixel ini merupakan yang digunakan untuk melakukan konfigurasi router lebih cepat. Nah, selain itu ada settingan dasar router dan dapat diakses melalui Windows dan webkit. Yang perlu diketahui kalau pixel ini dapat digunakan pada mikratik yang super wireless dan juga misal pada pengaturan standar yang digunakan untuk koneksi ke internet atau sebagai distribution line. Itu sudah ada pada menu pixel. Nah, jadi nanti menu pada pixel ini terdapat pada router yang memiliki interface wireless, baik yang berfungsi sebagai lisensi level 3 atau lisensi level 4. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu Remote Access Telnet dan SSH. Jadi Remote Access Telnet dan SSH ini merupakan salah satu metode untuk mengakses migrasi ke terminal. Jadi based on terminal atau command line interface. Jadi kalau kita mau menggunakan Remote Access Telnet dan SSH ini harus kita jelaskan dulu IP address pada migrasinya. Remote Access Telnet dan SSH ini digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan internet. Jadi kalau kita mau lebih lanjut dalam mengakses berarti kita bisa menggunakan metode ini ya teman-teman. Nah, untuk perbedaan keduanya ini, kalau Telnet ini kurang secure ya teman-teman atau kurang aman, tapi kalau SSH ini adalah secure atau aman. Nah, untuk mengakses router via remote SSH ke Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote lain seperti Putty, STP, dan sebagainya. Nah, kita akan coba yang Telnet terlebih dahulu. Ini kan kita mendapatkan IP 192.168.1.9. Kita coba di command prompt. Nah, di sini kita bisa ketikkan telnet dengan IP 192.168.1.9. Di sini default ternetnya itu kan 23 teman-teman. Kita coba cek masuk ke telnet, kemudian kita cek IP service. Ini kita print. Di sini terlihat Telnet itu price-nya adalah 23 teman. Nah, di sini juga sudah diketikkan IP-nya, kita tinggal enter. Jadi kita login aja. Jadi kita potong dan password password. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke mikratik melalui Telnet. Nah, sebenarnya kita bisa ubah default dari Telnetnya teman-teman. Di sini kita bisa pilih misal kita mau ubah menjadi 21 atau berapa, terserah kalian. Nah, kemudian kita akan coba yang SSH. Kita akan coba menggunakan Putty ya teman-teman. Kita buka Putty. Nah, ini kita masukkan IP-nya kemudian menggunakan titik 1 semua. Yang di sini default untuk SSH adalah 22. Kita bisa cek di Windows, kita ke IP dan services, maka di sini SSH-nya teksnya adalah 22. Nah, di sini connection tipenya SSH. Ini kita coba open. Ini kita coba
password, dan di sini kita loginnya di admin. Password kita konfigurasi saja, maka kita sudah bisa mengkonfigurasi melalui SSH ini. Misalnya kita mau ke full atau misalnya ke yang lain, sudah bisa. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu serial console. Jadi ada metode lain untuk mengakses traffic tanpa IP address atau MAC address, yaitu dengan cara meremote serial console yang ada pada router kita. Selain itu, kita juga bisa melakukan troubleshooting apabila komputer kita tidak di-remote melalui Windows, Linux, ataupun SSH. Perlu diketahui bahwa metode ini tidak bisa dilakukan secara GUI, jadi hanya bisa dilakukan secara PLL, dan tidak semua router itu bisa diakses melalui metode serial console ini. Hanya beberapa router yang memiliki serial console seperti ini yang dapat diakses. Biasanya ada pada router yang level menengah ke atas yang punya serial console seperti ini, contohnya PCI ataupun flash router dan lain-lain. Jadi serial console ini menggunakan program hyperterminal, Red 115.200, database 8, parity 6, static 1, dan flow controller. Jadi di sini untuk fiturnya itu 115.200. Ini default dari mikrotiknya dulu. Kemudian ada serial lain form 1. Jadi kita bisa sesuaikan masing-masing, bisa dilihat di Windows formnya itu berapa. Nah, jadi untuk connection fiturnya ini kita menggunakan serial. Ini bisa diakses melalui remote filenya seperti putih. Jadi nanti kabelnya dicolok pada serial console yang ada pada router kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di webinar kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.